Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salah satu ibadah, melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan salat kusuf atau salat sunnah gerhana matahari. Dan alhamdulillah, bertepatan juga masih berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, di mana pahala-pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sekarang berada di penghujung Ramadan dan akan berpisah dengannya. Maka kita senantiasa berdoa, bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga amal-amal ibadah kita, terutama ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita diberikan umur panjang dan kesempatan, kesehatan lahir dan batin, dan diberikan barokah dari semua itu, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa mari kita perbanyak salawat dan salam atas Nabi kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersegera untuk banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memperbanyak zikir sebagaimana yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana matahari di zaman beliau. Maka beliau mengatakan kepada kaum muslimin waktu itu, fafza'u ila dzikrillah wa du'a wal istighfar. Bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian untuk banyak berzikir kepada Allah dan banyak berdoa dan juga banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita hadir di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk ruku dan sujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu fenomena gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, bukan fenomena yang baru saja terjadi, namun sudah terjadi sepanjang sejarah manusia. Di berbagai belahan bumi dengan berbagai macam akidah, berbagai macam agama, mereka memiliki keyakinan masing-masing, sehingga dari keyakinan ini membuahkan amaliyah-amaliyah masing-masing yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, di Korea atau di belahan bumi daerah Korea, Vietnam, Cina dan lain-lainnya, maka ada satu mitos. Contohnya di Vietnam, mereka meyakini bahwa ada seekor katak raksasa yang akan menelan matahari atau rembulan, sehingga mereka pun melakukan ritual untuk mengusirnya. Kemudian di Cina diyakini bahwa ada seekor naga raksasa yang juga akan menelan matahari dan rembulan. Kemudian juga dalam keyakinan Hindu kuno, mereka meyakini saat terjadi gerhana, contohnya gerhana matahari, itu saat di mana para dewa-dewa di kayangan sedang mengeksekusi dewa Rahu, yang konon kabarnya telah mencuri minuman para dewa yang bernama Amrita, atau air yang bernama Amrita. Lalu karena dia melanggar, maka dieksekusi dengan cara dipenggal lehernya, sehingga ketika terputus antara kepala dengan badannya, maka kepalanya ini melayang ke langit dan akan menelan matahari dan rembulan, sehingga ada ritual khusus yang mereka lakukan. Begitu pula di tanah kita ini, di tanah Jawa ini, terutama dalam pemahaman dan adat Jawa kuno, diyakini bahwa saat gerhana, termasuk gerhana matahari, adalah saat di mana munculnya Sang Bathara Kala yang akan menelan matahari tersebut, dan perlu adanya ritual diantaranya dengan menabuh beberapa perkakas yang ada di rumah masing-masing, dengan harapan Bathara Kalanya akan takut dan melepaskan matahari yang akan dia telan. Yang tentu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah akidah yang memang sangat mengherankan, karena raksasa yang bernama Bathara Kala berani menelan matahari tapi tidak berani dengan suara. Tentunya ini hal yang tidak masuk akal dan juga tidak ada dalil yang bisa mendukungnya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana matahari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam datang dan hadir di tengah-tengah kita, membawa keyakinan, membawa ajaran, membawa amalan dan bimbingan apa yang harus kita lakukan saat terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Maka Islam tentunya menerima semua adat, tradisi yang bersesuaian dengan syariat Islam, namun Islam juga menolak apapun yang datangnya dari luar Islam bila tidak bersesuaian dengan syariat Islam, apalagi bertentangan terutama dengan akidah Islam itu sendiri. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita ini tidak mendapatkan cahaya Islam, seandainya Allah tidak memberi hidayah kepada kita, tentu kita akan bingung apa yang akan kita lakukan ketika terjadi gerhana. Mungkin kita akan mengikuti ajaran Hindu, mungkin kita akan mengikuti ajaran Jawa kuno dan lain-lainnya. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya mengutus seorang Rasul yang paling mulia, Rasul yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menurunkan kitab suci yang terbaik, yaitu Al-Quran, sehingga Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan cahaya
yang terang benderang, yang menjadi petunjuk bagi kita apa yang harus kita lakukan, khususnya ketika terjadi gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin ketika terjadi gerhana, termasuk gerhana matahari? Berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengumumkan, menyampaikan kepada khalayak, kepada kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda kebesaran Allah di jagat raya ini. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam Al-Qur'an pun Allah menyebutkan, "Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di jagat raya ini, yaitu adanya siang dan malam yang tidak terjadi dengan sendirinya, namun atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda ayat-ayat kebesaran Allah di jagat raya ini adalah matahari dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada rembulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Sujudlah kepada Allah yang lebih layak, karena Allah lah yang telah menciptakan keduanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya kepadanya beribadah dan menyembah saja. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menegaskan, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah di jagat raya ini, dari di antara ayat-ayat Allah yang lainnya. Dan tujuan adanya gerhana ini yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita camkan, yang perlu kita ingat-ingat, apa tujuan Allah menjadikan adanya gerhana ini. Rasulullah menyatakan dalam kelanjutan hadis, "Yukhawwifullahu ibadah bihima." Yukhawwifullahu ibadahu bihima. Allah hendak menakut-nakuti hamba-hambanya dengan keduanya, dengan gerhana matahari dan gerhana rembulan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wa innahuma la yankasifani limauti ahadin minan nas." Sesungguhnya keduanya tidak terhalang, tidak terjadi karena adanya kematian seseorang. Dalam hadis yang lain, la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatih. Keduanya muncul, gerhana matahari dan gerhana rembulan, bukan karena kematian seseorang dan bukan pula kehidupan seseorang. Maka Rasulullah melanjutkan, "Fasallu wad'ullaha hatta yukshafa ma bikum." Maka salatlah kalian dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tersingkap matahari ataupun rembulan, artinya sampai selesainya terjadi gerhana ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya, yang pertama, kita meyakini bahwa sehebat dan sebesar apapun matahari dan rembulan, namun keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia terbit, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Namun ketika Allah menginginkan dan memerintahkan agar terbit dari barat, maka matahari akan terbit dari barat, yaitu di saat
gerbang kiamat semakin dekat nantinya. Maka betapa ironisnya di antara manusia ada yang mengabdi dan menyembah kepada matahari atau rembulan. Sesungguhnya makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara seluruh makhluknya, maka manusialah yang paling diutamakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menegaskan, walaqad karramna bani adama fil barri wa hamalnahu fil barri wal bahr. Sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam, yaitu kita semuanya manusia, dan kami mengangkutnya di daratan dan di lautan. Bahkan kita diciptakan oleh Allah dalam wujud yang terbaik di antara seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa dan wujud di antara seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan. Maka matahari dan rembulan walaupun begitu besar, begitu keras, kuat, dan kita sangat kecil, namun bukan berarti dia adalah sesembahan yang wajib kita sembah. Matahari dan rembulan juga sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sangat tidak layak kita menyembah keduanya, dan sudah tentu selayaknya dan sepantasnya kita menyembah Allah yang telah menciptakan keduanya. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kita bisa mengambil ibrah dari hadis tadi. Rasulullah menyatakan adanya gerhana matahari dan gerhana bulan, tujuannya adalah yukhawwifullahu ibadahu. Allah ingin menakut-nakuti hamba-hambanya dengan kedua gerhana tersebut. Dan ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita harus merespon positif. Kalau Allah ingin kita ini takut, harusnya kita takut kepadanya dengan gerhana ini. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling pemberani di antara manusia-manusia yang pernah Allah ciptakan? Bagaimana para sahabat menggambarkan keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika berperang, para sahabat mengatakan, sesungguhnya beliau adalah seseorang yang pemberani, selalu berada di garda terdepan, dan kami sering berlindung di belakang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau seorang pemberani, begitu terjadi gerhana, beliau begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ummul Mukminin Aisyah menggambarkan kepada kita kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana matahari di zaman beliau. Maka kata Ummul Mukminin, sesungguhnya wajah Rasulullah begitu pucat ketika terjadi gerhana matahari. Beliau begitu ketakutan, dan beliau segera beranjak menuju masjid, dan beliau mengatakan kepada Ummul Mukminin, saya khawatir kalau terjadi kiamat. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang pemberani saja begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan gerhana matahari ini adalah untuk menakut-nakuti kita semuanya. Dan bagaimana hasilnya kita sendiri yang tahu apa perasaan yang ada dalam diri kita saat ini. Apakah kita merasa takut kepada Allah dengan terjadinya gerhana ini atau biasa-biasa saja? Dan sangat ironis sekali ketika ada sebagian orang bukannya takut dengan gerhana, tapi justru mengadakan pesta-pesta gerhana. Dan ini bertolak belakang dengan tujuan adanya gerhana ini. Berapa banyak di antara mereka berkumpul pada spot-spot tertentu, lalu mereka selfie ria dengan background gerhana matahari ini. Di mana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia bisa hanya menganggap gerhana ini hal fenomena biasa, fenomena alam biasa saja? Maka ini tentu kekeliruan yang harus diperbaiki jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana iman kita, salah satunya terukur dengan perasaan kita pada saat ini. Kalau kita sujud ruku di hadapan Allah, merasa takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya ada iman dalam diri kita semuanya. Maka hendaknya kita selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba Allah yang begitu kecil dan lemah berhadapan dengan Allah yang maha perkasa dan maha kuat. Maka kita begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana bisa sebagian masyarakat takut kewalat, takut tertimpa bencana dengan adanya gerhana, tapi bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak wanita-wanita hamil yang harus mengadakan ritual liwetan, kemudian harus masuk ke kolong tempat tidur supaya anaknya kelak nanti tidak buta atau tidak sumbing ketika terjadi gerhana seperti ini. Mengapa kita justru tidak takut kepada zat yang menjadikan gerhana ini terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita akan banyak berdoa, banyak berzikir, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki kondisi kita. Setiap terjadi gerhana, selalulah nyali kita ciut menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut kita hadirkan sebesar-besarnya dalam diri kita ketika momen gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah Rasulullah menyatakan, wa innahuma la yankasifani limauti ahadin minan nas. Gerhana matahari ataupun gerhana rembulan terjadi bukan karena kematian seseorang ataupun kehidupan seseorang. Ketika putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim, yang masih bayi, usia kurang lebih 18 bulan, meninggal dunia, lalu Rasulullah SAW memakamkannya dan beliau meneteskan air mata, sehingga orang-orang bertanya, apa yang terjadi wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Maka beliau menyatakan, sesungguhnya tangisan ini adalah tangisan kasih sayang kepada seorang anak, bukan tangisan ratapan. Dan pada saat itu bertepatan terjadinya gerhana matahari, sehingga sebagian orang ada yang mengatakan bahwa gerhana matahari terjadi karena wafatnya Ibrahim putra Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menegaskan, la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatih. Atau dalam hadis yang tadi, la yankashifani limauti ahadi minan nas. Gerhana matahari dan gerhana rembulan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kematian seseorang atau kehidupan seseorang atau kelahiran seseorang. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berani lancang mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kecuali bila Allah dan Rasulnya mengait-ngaitkannya. Maka gerhana matahari berkaitan dengan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kaitannya agar hamba-hamba kita ini, yaitu hamba-hamba Allah, yaitu kita, hendaknya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena rasa takut inilah kita perbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa kitalah yang menyebabkan murkanya Allah, sehingga kita sangat harus meminta ampunan dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua salat gerhana kali ini, mari kita sejenak menundukkan hati dan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita yang lemah, kita yang dhaif, dan kita yang fakir ini begitu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha perkasa, lagi maha kuat. Dan kita selalu memohon, bermunajat kepadanya
Semoga amal-amal ibadah kita, khususnya ibadah puasa dan termasuk ibadah sholat gerhana ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudi kiranya semoga Allah memaafkan dan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita, serta memberikan keistiqomahan kepada kita di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.